Wa akhbaruhum fi dzalika masyhuratun ma'al khulafa wa ghairuhum. Kabar mereka di dalam masalah itu masyhur. Ceritanya terkenal ketika mereka para ulama bersama para khalifah dan selain khalifah. Kama ruwiya an Malik bin Anas, sebagaimana diriwayatkan dari Imam Malik tentang Malik bin Anas annahu qala. Oh, dari an. Kama ruwiya an Malik bin Anas, sebagaimana diriwayatkan dari Malik bin Anas annahu qala, sesungguhnya Imam Malik bin Anas berkata, dakhaltu ala Harun ar-Rasyidi, saya pernah menemui Harun ar-Rasyid. Faqala li, maka berkatalah Harun ar-Rasyid kepadaku, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, yakni panggilannya Imam Malik, kunyah, yang bagi an takhtalifa ilaina hatta yasma'a sibyanunal muwatta'. Sebaiknya kau sering menemui kami. Yang bagi an takhtalifa ilaina, sebaiknya kau sering menemui kami. Hatta yasma'a sibyanunal muwatta', sehingga anak-anak kami bisa mendengarkan kitab Al-Muwatta'. Imam Malik diomongi sama Harun ar-Rasyid, ya Aba Abdillah, kau harus sering-sering ke sini. Biar anak-anak kami itu sering mendengar hadis dari kitabmu Al-Muwatta'. Ke istana sini, datang terus ya. Misal orang yang enggak punya adab di dalam ilmu, ya wis ditinggal murid-muridnya, santri-santri ini tinggal ngajar anak rojo. Tapi beliau orang yang memilih adab kepada ilmunya. Imam Malik paling terkenal. Imam Malik itu wallahu a'lam, orang yang di antara imam-imam 4 madhab yang punya wibawa paling tinggi itu Imam Malik. Imam madhab 4, Imam Abu Hanifah. Masya Allah, Imam Abu Hanifah luar biasa. Imam Malik, Imam Syafi'i, imam kita. Masya Allah dah, jeniusnya Masya Allah. Ada Imam Ahmad bin Hambal, Masya Allah itu. Imam 4 madhab semua, Masya Allah semua dah. Cuma pernah enggak diangen-angen? Di antara 4 ini yang paling wibawanya kelihatan itu siapa? Imam Malik. Imam Malik. Imam Syafi'i kalau memuji Imam Malik sampai-sampai mengatakan idza dzukiral hadis famalikun najmuhu. Kalau sedang dibahas tentang hadis, maka Imam Malik adalah bintangnya. Imam Syafi'i juga pernah mengatakan laisa tahta adimis sama kitabun as-sahha ba'da kitabillahi min muwatta'il imami Malik. Tidak ada di bawah kolong langit kitab yang lebih sahih setelah Quran yang ngalahke Muwatta'i Imam Malik. Ya, ini kitab yang paling sahih di bawah kolong langit itu pertama Al-Quran, yang kedua Muwatta'nya Imam Malik. Ada lagi Imam Syafi'i juga memuji gurunya Imam Malik. Imam Bukhari juga mengatakan silsilatul dhahab Malik an Nafi' an Ibni Umar. Rantai emas silsilah di dalam hadis adalah riwayatnya Imam Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pujian ulama itu sampai gambar ke sosoknya Imam Malik wibawa paling tinggi. Padahal semua itu Masya Allah semua itu orang. Wallahualam, mungkin Imam Malik ini orang yang terkenal mengadab, mengagungkan ilmunya paling tinggi.
Makanya Allah Ta'ala agungkan dia. Imam Malik itu kalau ada tamu ke rumah, yang keluar pembantunya akhirnya nanya kau mau menemui Imam Malik mau minta apa? Kalau mau minta fatwa atau minta hadis. Kalau jawabnya minta fatwa, masuk duduk. Imam Malik keluar nemui. Tapi kalau jawabnya minta hadis, Imam Malik mandi. Kemudian pakai baju yang putih, pakai serba putih-putih, pakai minyak wangi, pakai rambutnya diminyai, jenggotnya diminyai, kemudian menemui tamu sambil membawa bukhur. Ketika membacakan hadis, tangannya terus-menerus menyalakan bukhurnya, tidak berhenti sampai hadisnya dibacake terus-terusan. Dan murid-muridnya ketika Imam Malik membacakan hadis, tidak ada yang berani bergerak. Sampai-sampai Imam Syafi'i membuka lembarannya ini sampai pelan-pelan, tidak berani sama Imam Malik. Kalau Imam Malik sudah membacakan hadis, semuanya gini semua. Soalnya Imam Malik memuliakan ilmunya sampai gitu, makanya Allah Ta'ala muliakan Imam Malik sangat tinggi. Itu bisa jadi kaidah itu. Orang kalau muamalah dengan ilmu kok mengagungkan, nasibnya baik. Tapi kalau nyepelek ke ilmu, hati-hati. Dulu zaman Imam Malik itu, bayangke, Imam Syafi'i buka gini itu sampai pelan-pelan. Khawatir suaranya ini mengganggu Imam Malik di dalam haibah. Cah saiki diulang itu HP-an, wala tinggal turu. Angen-angen ya, jadi wong alim, Masya Allah. Jadi ahli hadis, al-imam. Diulang HP-an, ya apa? Diulang ngalamun gambar kitabnya digambari, gambar patak. Ya apa kita gambarnya patak? Jadi orang-orang memuliakan kitabnya beda, memuliakan ilmu beda. Nah, dimuliakan ilmunya. Akhirnya Imam Malik, ya ada salah satu cobaan buat Imam Malik, yaitu beliau terkenal, akhirnya khalifah mendekati beliau, terus musibah kasihan Imam Malik. Akhirnya sudah, Imam Malik pernah mendatangi ketika Harun ar-Rasyid itu ziarah Madinah, ada rumahnya Harun ar-Rasyid di Madinah. Khalifah omah ning dindi ono. Kalau beliau mukimnya Harun ar-Rasyid mukimnya di Baghdad. Tapi punya rumah di Madinah. Ketika ziarah Madinah, akhirnya Imam Malik dipanggil. Ketika sampai di rumah khalifah yang di Madinah, Imam Malik disuruh, ya Imam, ya Abu Abdillah, kau sering ke sini. Anak-anak aku biar dengar muwatta dari kau. Akhirnya Imam Malik jawab, qultu, saya menjawab, qala, Imam Malik berkata, qultu, saya menjawab, a'azzallahul amir, semoga Allah memuliakan al-amir, pemimpin kita. Semoga Allah memuliakanmu, wahai pemimpin. Inna hadzal ilma minkum kharaj. Sesungguhnya ilmu ini, itu justru keluar dari kalian. Fa in antum a'zaztumuhu azza. Jika kalian memuliakan ilmu, maka mulialah ilmu itu. Wa in dhallaltumuhu dhalla. Tapi kalau kalian hinakan ilmu, ya jadi terhina ilmu. Ilmu ini justru keluarnya itu dari kalian. Golonganmu ya Amirul Mukminin. Maksudnya dari ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalnya Harun ar-Rasyid itu masih keturunan Sayyiduna Abdullah bin
Abbas. Sedangkan Bani Abbas itu masih Bani Hashim, masih misanan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ilmu yu'ta wala ya'ti. Kata Imam Malik, ilmu itu harus didatangi, bukan ilmu mendatangi, bukan. Oh, no ilmu mendatangi. Ya yang dapat ya tidak jadi mulia. Oh, dia dapatnya tidak memuliakan ilmu kok. Tapi harus didatangi, mondok, meninggalkan tanah air, meninggalkan bapak ibunya di rumah, pamit, ya nak tak restui nak, udah ditinggal. Cari ilmu, itu memuliakan sudah. Insya Allah orang kalau mondok, niatnya yang penting ikhlas ya. Pulang-pulang insya Allah barokah. Oh, dia pergi ke tempat ilmu itu sudah takzim sama ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan niatnya cari ilmu, Allah mudahkan dia jalan menempuh jalan surga. Ini mondok sudah memuliakan ilmu itu. Cuma harus niatnya ikhlas. Juga ketika datang ke majelis ilmu itu sudah memuliakan ilmu itu. Cuma tinggal niatnya harus ikhlas. Termasuk memuliakan ilmu, memuliakan kitab. Itu memuliakan ilmu, memuliakan ahli ilmu, memuliakan para tullabul ilm, memuliakan para penuntut ilmu. Itu semuanya memuliakan ilmu itu. Faqala sadaqta, akhirnya Harun ar-Rasyid berkata, ya kau betul ya Imam. Ukhruju ilal masjidi hatta tasma'u ma'an nas. Ukhruju, kalian keluarlah wahai anak-anakku. Kata Harun ar-Rasyid, ilal masjid, ke Masjid Nabawi. Hatta tasma'u ma'an nas, sampai kalian mendengar bersama orang-orang. Ngaji sana di masjid, keluar semua. Cari ilmu, datang ke masjid biar kalian mendengar hadis bersama orang-orang yang mendengarkan hadis. Karena ilmu harus didatangi bukan mendatangi. Nah itu makanya harus diikhtirami itu ilmu.